Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrian, nomor PP 2011 11 00 31. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir saya di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Sistem Informasi. Baik, di sini ada konsep dasar tata kelola teknologi sistem informasi. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya ada komponen dan manfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tata kelola teknologi sistem informasi atau yang disingkat dengan TKTSI. TKTSI mengacu pada serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang mengatur penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. TKTSI melibatkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan investasi teknologi, manajemen risiko, pengelolaan keamanan informasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur, serta pengukuran kinerja dan evaluasi teknologi sistem informasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukin komponen utama tata kelola teknologi sistem informasi. Yang pertama, strategi dan perencanaannya. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, perumusan strategi teknologi informasi yang sejalan dengan tujuan bisnis organisasi. Poin yang kedua, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek terkait teknologi informasi. Selanjutnya, penetapan prioritas investasi teknologi informasi. Untuk poin yang kedua, itu kebijakan dan prosedur. Pengembangan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi dan privasi. Selanjutnya juga ada prosedur pengelolaan dan pengelolaan perubahan dan pengujian sistem. Untuk poin yang ketiga di sini ada struktur organisasi. Yang pertama, penetapan tanggung jawab, wewenang, dan struktur organisasi terkait teknologi informasi tersebut. Poin yang kedua, pemilihan peran dan tim yang tepat untuk mengelola sistem informasi. Poin yang ketiga, keterlibatan manajemen eksekutif dan komite teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk poin pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang teknologi informasi itu tersendiri. Poin yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan terkait teknologi sistem informasi yang baru update. Selanjutnya ada pengelolaan kebutuhan tenaga kerja teknologi informasi. Untuk poin yang kelima, pengelolaan risiko dan keamanan. Untuk di sini yaitu pertama ada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko terkait dengan teknologi informasi. Poin yang selanjutnya, penetapan kebijakan keamanan informasi dan implementasi kontrol keamanan yang tepat. Dan yang terakhir ada pemantauan dan respon terhadap insiden keamanan. Untuk poin pengukuran kinerja, yang pertama ada pengukuran kinerja sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Yang kedua, ada pemantauan dan pelaporan terkait dengan keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas pengguna teknologi informasi. Dan yang terakhir ada pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan teknologi informasi tersebut. Dan yang terakhir kita masuk di pengembangan dan inovasi. Pertama ada pengembangan dan implementasi teknologi informasi yang inovatif. Poin selanjutnya penelitian dan evaluasi terhadap teknologi yang baru dan dapat mendukung tujuan bisnis. Dan poin yang terakhir pengelolaan siklus hidup aplikasi dan sistem informasi. Sini saya memberi catatan sedikit. Keseluruhan komponen-komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk mengatur dan mengelola penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dalam organisasi. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, organisasi dapat mengoptimalkan manfaat teknologi, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke poin manfaat tata kelola teknologi sistem informasi. Yang pertama, efisiensi operasional. TKTSI membantu
meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Proses bisnis dapat diotomatisasi, ditingkatkan, dan dioptimalkan menggunakan teknologi yang sesuai. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan penyederhanaan operasional. Pengambilan keputusan yang lebih baik, TKTSI memberi akses yang lebih baik ke informasi yang relevan dan real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Data yang analisis yang akurat dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Dengan menerapkan TKTSI yang efektif, organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Penggunaan teknologi informasi yang cerdas dan membantu organisasi dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan layanan pelangganan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Selanjutnya kita masuk kepuasan pengguna. TKTSI yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan memberikan layanan yang lebih baik dan responsif. Sistem informasi yang andal, mudah digunakan, dan dapat diakses secara mudah, meningkatkan kepuasan pengguna internet maupun eksternal. Penggunaan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada keamanan dan kendala sistem informasi. TKTSI melibatkan pengelolaan risiko dan keamanan informasi yang cermat. Dengan menerapkan kebijakan prosedur dan kontrol yang tepat, organisasi dapat melindungi data dan informasi penting, menjaga kebocorannya data, dan menjaga keandalan sistem informasi. Selanjutnya ada kepatuhan hukum dan peraturan. TKTSI membantu organisasi untuk mematuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar terkait keamanan dan privasi data. Dengan memastikan kepatuhan, organisasi dapat menghindari sanksi hukum, reputasi negatif, dan kerugian finansial. Selanjutnya ada inovasi dan pengembangan TKTSI. TKTSI yang baik mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang baru, mengadopsi teknologi terbaru, dan berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mencapai nilai tambah bagi bisnis organisasi. Selanjutnya di sini kita masuk ke prinsip-prinsip tata kelola teknologi sistem informasi. Yang pertama ada keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi akuntabilitas, pengelolaan risiko, keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan peraturan. Kita masuk poin yang pertama yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholder merupakan aspek penting dalam tata kelola teknologi sistem informasi yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi membantu memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif semua pihak terwakili dan dipertimbangkan. Contohnya, pemimpin organisasi seperti CEO atau direktur eksekutif memiliki peran kunci dalam mengarahkan strategi bisnis dan menentukan tujuan organisasi. Keterlibatan mereka dalam TKTSI memastikan bahwa pengguna teknologi informasi sejalan dengan visi dan misi organisasi serta mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Untuk transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola teknologi sistem informasi. Kedua prinsip ini memastikan bahwa organisasi menjalankan operasi TI dengan cara yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Transparansi mengacu pada keterbukaan, dan aksesibilitas informasi terkait dengan penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi. Sedangkan untuk akuntabilitas mengacu pada kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab dan atas penggunaan dan hasil teknologi informasi. Selanjutnya itu pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko atau risk management merupakan bagian penting dari tata kelola teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.
Pengelolaan resiko membantu organisasi mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman, kerugian, atau dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan IT. Berikut langkah pengelolaan risiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasinya, mengevaluasi, mitigasi, monitoring, pengendalian risiko, komunikasi, dan pelaporan risiko. Selanjutnya itu keberlanjutan. Keberlanjutan atau sustainability dalam konteks tata kelola teknologi sistem informasi mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penggunaan teknologi informasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan aspek ekonomi. Pengelolaan TKTSI yang berkelanjutan melibatkan penerapan praktik dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan di dalam organisasi. Selanjutnya, kepatuhan hukum dan peraturan. Kepatuhan hukum dan peraturan merupakan faktor penting dalam tata kelola teknologi sistem informasi. Organisasi harus memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mereka sejalan dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.